Pada kesempatan malam ini di bulan Sya'ban kita melanjutkan kajian kitab Hikam, di mana pada malam ini kita memasuki kalam hikmat yang ke-50 tentang tanda hati yang mati. Qala al-musannifuna fa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi ay qalbil murid adamul hazni ala ma fataka minal muwafaqat ay at-ta'ati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati beliau, min alamati mautil qalbi, sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati, artinya hati murid. Maksud hati murid, hati orang yang punya semangat dan keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memiliki keinginan atau iradah untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan murid. Salah satu indikasi seorang murid mati hatinya yaitu adamul hazni ala ma fataka minal muwafaqat, tidak adanya perasaan sedih ala ma fataka, di atas apa yang luput atau terlewatkan akan kamu minal muwafaqat, daripada perbuatan taat. Ketika kesempatan untuk beramal terlewatkan begitu saja, kita menyikapi biasa-biasa saja. Hana yang merasa sedih, hana merasa kecewa, hana merasa terbuang-buang waktu dan kesempatan. Nya punya perasaan dannya biasa-biasa saja, hana merasa yang terlewatkan, hana merasa sedih. Nya salah satu indikasi hati dannya mati. Mati hati nyolah salah satu penyebab danyo malas dalam beramal kebaikan, sulit untuk menerima nasihat orang yang telah mati hati. Indikasi seseorang mati hati tidak merasa hazan, tidak merasa sedih bila mana terlewatkan kesempatan untuk berbuat taat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudi zallat, meninggalkan rasa penyesalan atau tidak adanya rasa penyesalan di atas apa yang telah engkau kerjakan min wujudi zallat, daripada adanya kesalahan-kesalahan. Jadi ketika berbuat salah tidak ada penyesalan, ketika kesempatan beramal baik terlewatkan tidak ada kesedihan. Ini tanda atau indikasi bahawa katanya kamu memiliki mati hati. Penyebab mati hati, le penyebab di antara lain irsal jawarih fi ma'asillah, mengumbar anggota tubuh untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, termasuk penyebab mati hati yaitu at-tama' fi khalqillah, banyak berharap pada makhluk. Yang ketiga, penyebab mati hati at-tasannu' fi ta'atillah, banyak bersikap pura-pura dalam menjalankan taat kepada Allah. Ini yang dibahas malamnya, indikasi atau indikator, tanda atau tanda tanya kamu memiliki penyakit mati, penyakit hati tanya kamu mati. Adapun penyebab di nalai, penyebab mati hati irsal jawarih fi ma'asillah, at-tama' fi khalqillah, at-tasannu' fi ta'atillah. Yang penyebab buta hati atau mati hati tadi. Adapun indikasi ji, ketika terlewat kesempatan beramal biasa-biasa mentang, hana merasa sedih. Ham rumpuk jamaah kali yang au ke daun. Tapi nau ke lebih kamati dan nampak pre-pre nau ke kamati. Nau ke dalam ni nampak melanyu-lanyu, melanyu au ke. Melanyu au ke di tapi menunda-nunda. Menunda-nunda yang berarti hana merasa sedih ketika terlewatkan
yang anggap bahagian daripada alamah tanda tanya memiliki hati yang mati. Sehingga dalam surat Al-Asri Allah ni bersumpah demi masa, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Putbo tujuan udip tanya dalam surat Al-Asri tergambarkan. Sehingga punya orang hana memiliki putbo tujuan udipnya ganggap lafi khusrin, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Pertama beriman kepada Allah, wa amilus solihat, yang kedua mengamal amal saleh, mengerjakan amal saleh, yang ketiga wa tawassaw bil haqqi, saling mengingatkan tentang kebenaran, yang keempat wa tawassaw bis sabr, menjalankan kehidupan dengan penuh kesabaran. Jadi salah satu tujuan udip dalam surat Wal-Asri agar tanya baik termasuk dalam golongan yang rugo, iaitu alladzina amanu wa amilus salihat. Berarti seharusnya waktu terbuang atau terlewatkan kesempatan beramal saleh, merasa sedih kerana tanya berada dalam kerugian. Tapi ketika hana merasa sedih, biasa-biasa mentang dah sikapi, yang tanda berarti hati tanya hana peka, hati tanya yang hana li peka, yang kian gambaran daripada hati yang kamati. Mencara menghidupkan hati yang mati, salah satu je udip malam-malam yang 5, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, nak triplik katruk, malam Raya Idul Fitri, malam Raya Idul Adha, dan malam Jumaat. Karena dalam sebuah hadis, barang kata di pudip malam-malam tersebut, Allah akan menghidupkan hati jih pada uro mati hati orang lain. Orang lain mati hati, tanya Allah hidupkan hati pada uro-uro tersebut. Maka malam-malam yang Allah beri kelebihan luar biasa tersebut, katanya hidupkan dengan beribadat, minimal meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kemudian juga selalu harus tak berdoa. Nah, doa yang biasa tanya panjatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Anas, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhli. Yang doa agar tanya terhindar daripada kemalasan, dibek malas dalam beramal. Sebab sabuh penyebab penuh dampak daripada mati hati, iaitu malas dalam beramal, hana merasa sedih ketika terlewatkan. Lakih ba Allah, ya Allah lu melindung bakron daripada sifat malas. Wa a'udzubika minal jubni, lu melindung bakron daripada sifat pengecut. Wa a'udzubika minal haram, lu melindung bakron daripada sifat pikun. Wa a'udzubika minal bukhli, lu melindung bakron daripada sifat pelit. Jadi boh sifat tercelayan, lakih ba Allah beri pelindung dan dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian penjelasan daripada kalam hikmat tadi oleh Tunku Syarkawi, makna zallat minaz zallatil lati tujadu minka, kesalahan yang diperdapatkan daripada kamu. Artinya ketika kitanya mengerjakan kesalahan, hana merasa penyesalan. Wa alamatu hayati, tanda hidupnya hati. Abang tanya handa tengok mati, mihana dah tengok hudip. Kiban yang gekun mati lampu, dah tengok hudip lampu le. Kiban yang gekun motor mogok, dah tengok motor hudip le. Maka ini dijelaskan di syarah tanda hudip hati kiban. Baru dah tengok hati hana tandanya berarti hati mati. Tanda hidup hati dengan anwar ilahiyah, dengan cahaya-cahaya yang dipancarkan daripada sisi Tuhan. Wa illam tudrikha, meskipun tidak engkau dapati cahaya tersebut karena tebal hijab kamu. Sebab dosa yang kita lakukan je ke hijab, penghalang, sehingga handih takalan walau dengan mata hati sekalipun cahaya yang Allah pancarkan dalam hati tanya. Tanda hati udip dengan cahaya yang datang dari Tuhan, haznuka, kedih kabarnya, itu merasa sedih kamu atas apa yang terlewatkan akan kamu daripada perbuatan taat, dan menyesal kamu atas apa yang kamu kerjakan daripada dosa-dosa. Fatafrahu bisuduril a'mal minka farhan syadidan,
maka kamu merasa gembira dengan timbul amalan daripada kamu akan sebagai kegembiraan yang kuat. Wa taghtamu, dan kamu merasa sedih di atas terjadi perbuatan yang mukhalafah, yang menentang kepada Allah, akan sebagai sedih yang berat. Kagebah masdar ni. Padalika, demikian merasa senang dengan adanya perbuatan baik dan merasa sedih dengan terjadinya perbuatan yang melanggar kepada Allah. Dalilun, itu indikator ala annaka min ahlil iradah al-mahbubina lillah, bahawa kamu termasuk dalam kelompok orang yang sudah memiliki kehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah, al-mahbubina lillah, yang dicintai bagi Allah. Fajud fisairi wala taksal, maka giatlah kamu dalam melakukan perjalanan rohani ataupun beramal saleh, wala taksal, dan jangan kamu bersikap malas. Yang nasihat daripada pensyarah ini. Berarti yang kesimpulan ini pegah, tanda tanya kata termasuk dalam orang yang dicintai oleh Allah dan punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, iaitu ketika kesempatan beramal terlewatkan merasa sedih, dan ketika terjadi perbuatan mukhalafah atau bertentangan kepada Allah, dia juga merasa sedih. Mihana yang berarti dalam ruh lam paga yang nanti luar paga. Dalam ruh lam kelompok orang yang memiliki iradah yang dicintai oleh Allah. Maka nasihat daripada pensyarah di sini, fajud, kamu giatlah bersungguh-sungguh, fisairi, sairian kata lain daripada beramal saleh. Beramal saleh adalah sebuah upaya sairun. Sairun punya makna secara harfiah berjalan. Orang yang beramal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah dia melakukan perjalanan, tapi bukan perjalanan fisik, perjalanan rohani. Rohani kan tengah berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cara tak obati hati yang kamati lagi yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, iaitu dawaul qalbi khamsatu asya'. Obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi. Yang kedua, khalaul butun, senantiasa mengosongkan perut. Artinya perutnya baik dalam keadaan sering kenyang, atau bahasa lain sering berpuasa. Yang salah sebuah obat hati, nyo hati kareleh ka sakit. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail bitadarru', melaksanakan ibadat malam, wa tadarru' inda sahur, dan merendah diri kepada Allah ketika waktu sahur. Yang kelima, mujalasatus salihin, sering duduk bersama orang-orang yang baik. Yang kunci untuk mengobati hati. Yang hati tanya kerana indikasi mati, cara udip, cara ubat kembali hati tersebut, baca Quran dengan tadabbur, baik baca tok. Benar tak hayati tak renungi apa yang Allah maksudkan dalam setiap ayat yang kita bacakan tersebut. Kemudian yang kedua, khalaq butun, sering berpuasa. Yang qiyamul lail, ibadat malam. Tadarru' inda sahur, merendah diri kepada Allah ketika waktu sahur. Yang terakhir, mujalasatus salihin, harus perbaiki pertemanan. Lanjut sering berteman dengan orang-orang jahat atau orang-orang yang memberi pengaruh negatif kepada kita. Harus cari teman-teman yang positif. Yang kunci cara untuk mengobati hati yang mati. Kemudian juga sebab-sebab yang lain, yaitu dengan cara memperbanyak zikir. Karena dalam hadis, sebuah hadis berbunyi, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal maiti. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, kamasalil hayyi wal maiti, sama lagi perumpamaan orang mati dan orang hidup. Masalil hayyi, orang hidup, wal maiti, dan orang mati. Yang cara-cara yang diajarkan oleh para ulama untuk memperbaiki hati kita agar hidup kembali, baik sampai mati. Kan kemudian selanjutnya, ketika hati tanya ke mati, nyo ada satu penyakit bawaan hati ke mati. Biasa tanya gampang berputus asa. Hati-hati ka mati, maksud ka merajalela,
nyo biasa danyo akan berputus asa, menganggap diri tidak berguna lagi, menganggap diri danyo hana le manfaat, menganggap diri danyo hana le gebi keampunan li Allah, sehingga orang yang merasakan mati hati sangat rentan terjadi sifat putus asa kepada rahmat Allah. Padahal putus asa kepada rahmat Allah yang adalah salah satu perbuatan dosa. Maka karena rentan terjadi putus asa kepada Allah, kepingat li Ibnu Athaillah dalam kalam hikmat selanjutnya, la ya'dhumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka min husnidzan billah. Jangan sampai besar satu dosa itu di sisi kamu akan sebagai besar yang menghalangi kamu daripada berbaik sangka dengan Allah. Artinya antara dosa dan prasangka baik kepada Tuhan. Jangan sampai dosa yang kita anggap besar tersebut menjadi penghalang kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Bahkan hangga biya jadi uku iladji fa innahu man arafa rabbah istasghara fi jambi karamihi zamba. Karena orang yang mengenali akan Tuhannya, dia akan menganggap kecil di sisi kepemurahannya Tuhan akan dosanya. Kalau hikmatnya menyedap fikir sepintas, berarti boleh menganggap remeh dosa, tapi kenyan yang maksud. Maka perlu pencerahan, perlu carahan daripada kalam hikmat tersebut agar baik salah kacau simpulan. Berarti dosa ada raya tak ada bubut, dia anggap ubud, dipubut juga nam salah, anggap ubud dia. Yang salah cok simpulan. Yang maksud ini kena pegah li Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu berbaik sangka kepadanya, kepada Allah. Sebab orang yang mengenal Allah, taturi Allah yang memiliki sifat pemurah luar biasa, akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan dengan kepemurahan Allah. Pemurahan Allah bila dosa tanya, katakanlah ubi limong tu, tak bertumpuk limong dosa. Tapi dalam laut kan ada lawan empat. Jadi raya tat rahmat dan kepemurahan Allah bila dibanding dengan dosa. Kiban maksud menghalangi kamu daripada berbaik sangka dengan Allah, bi antuki'aka fil ya'si wal qanut, dan bahawa dipejatuh li dosa, menjerumuskan oleh dosa akan kamu fil ya'si, dalam kecewa dan putus asa. Fahadhihi, maka ini kecewa dan putus asa, azamatun, itu satu perkara besar, satu perkara serius yang keji lagi merusak pada iman. Wahia, dan dianya putus asa kepada Allah lebih buruk di atas kamu daripada dosa kamu. Dengan dosa yang dah bubut lebih buruk yang berputus asa. Sebab putus asa kepada rahmat Allah sikap iblis. Maka iblis tidak mendapat keampunan, berbeda dengan sifat Nabi Adam. Nabi Adam hanya putus asa kepada rahmat Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sikap tadarru', merendah diri Nabi Adam, mengakui kesalahan, ingin memperbaiki diri, yang mendapat keampunan Allah kepada Nabi Adam. Iblis hana ni putus asa. Iblis hana berharap kepada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah. Malah dia cita-cita ingin nina berdaya urun la ilm beramengon. Nabi Adam gesadari draw kesalah, hana rencana nak beramengon bersama yang beda dengan Iblis. Iblis ni beramengon ni. Maka iblis terkutuk, berlaknat oleh Allah. Nabi Adam diterima taubat oleh Allah. Karena beda antara sikap Nabi Adam dengan sikap iblis. Jadi putus asanya termasuk dosa raya, putus asa daripada rahmat Allah. Beda antara ya'su dan qanut. Ya'su inqita' tama' minasyai'. Yang ya'su terputus harapan daripada sesuatu. Itanya hana ka pesimis. Pesimis ketika putus harapan kepada sesuatu yang akan ya'su. Nya al-qanut
Yang al-ya'su minar rahmah atau syiddatul ya'si minal khairi, yang maknanya berat tak putus asa dari kebaikan. Menyo ya'su yang mutlak lebih umum makna, menyo al-qanut yang lebih khusus, diputus asa dari rahmat ataupun berat tak putus asa daripada kebaikan. Yang menyo qanut lebih khusus makna, menyo ya'su lebih umum makna. Berbicara masalah jerohzan kepada Allah, pun maksud jerohzan berbaik sangka. Karenanya sebahagian orang salah artikan. Kepikir makna jerohzan kepada Allah hana beramal, tapi jerohzan tengok ke pampun di situ. Kan menang. Jerohzan kepada Allah makna jih ayyadunnal abdu annallah rahimu wa fariju hammi wa kashifuhu, yang makna didan li hamba bahawa sungguh Allah itu yang memberi rahmat kepadanya, wa fariju hammi, dan yang menghilangkan kesusahannya, wa kashifuhu, dan yang membuka jalan atau solusi, memberi solusi kepada kehidupannya. Ya. Tadan Allah bi rahmat, Allah bi jalan keluar setiap masalah, Allah pegadah kesusahan dan kegalauan hidup tanya. Yang tadan yang makna dan kebaikan kepada Allah, husnudzan. Mam yatadan gad kepada Allah tapi tanya hana reaksi, hana ada pupuk tepu, yang gekeun dalam kitab tasawuf at-tamanni 'ala Allah, berangan-angan dia tu Allah. Tanya tadan lagai ya Allah ampun tengok. Taubat hana tadan tengok tanya utama dalam syurga. Tanya ibadat anda tim yang at-tamanni 'ala Allah, berangan-angan cek langit. Tamanni 'ala Allah kan husnudzan. Adapun secara syariat, hukum dzannya nak bagi dalam kitab Dalilul Falihin. Dalam kitab Dalilul Falihin nak sebut dzan pada syarak terbagi kepada wajib, sunat, haram dan jaiz, mubah. Dzan yang wajib, dzan yang wajib lagi husnudzan billah. Ini dalam wajib. Wajib tanya berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Lun kiban yang didzan li hamba kelun pun Allah. Arti husnudzan kepada Allah wajib hukum ji secara syariat. Dan nasyid hukum dzan yang untuk tingkat haram. Tahdzan yang haram su'udzan billah, berudzan kepada Allah yang haram. Dan su'udzan bi kulli man zahiruhu al-adalah minal muslimin, berudzan kepada orang yang secara lahir agaknya orang adil, orang-orang Islam yang secara nampak agaknya orang-orang baik, orang adil, berudzan ke agaknya yang haram hukum ni. Jadi yang dzan yang hukum di haram, berudzan kepada Allah, berudzan kepada orang Islam yang secara zahir agaknya memiliki sifat adalah. Kemudian nadzan yang hukum di sunat, iaitu tadzan baik kepada orang yang secara zahir yang nak sifat adalah. Orang hanya ada turi secara tak lahir halal, tak secara lahir orang baik. Yang hukum husnudzan juga yang sunat. Hukum suudzan juga yang haram. Tapi hukum husnudzan sunat hanya tu tingkat wajib. Bedang husnudzan kepada Allah. Kemudian nadzan yang hukum jaiz. Contoh lagi bersangka biman waqafa mauqifat tuhmah, ya baris tuhmah kan tuhmah. Lagi tanya berburuk sangka kepada orang yang memposisikan diri pada makam tuhmah. Banyak ngepubut-but nak aktivitas atau sering berada di tempat-tempat yang menimbulkan prasangka buruk orang. Yang baik salah kok kita berudzan teh. Yang hukum menyatanya berudzan ke ganyan hana kategori dalam hari menjadi hukum dia. Karena nahaba Sayyidina Umar ini man asaa fi'lah ni fala talumanna, orang takjih nak tinggal dulu yang arti ji orang yang melakukan kejahatan maka jangan pernah mencela orang yang berbuat yang berprasangka buruk kepadanya. Menyatanya ka senang dapat but hanagat yang ketika orang berprasangka buruk katanya baik celah kau salah ro berarti celah diri sendiri dia bahkan danya galak tak main menehmon bahkan galak tak
pubut-but yang memiliki potensi untuk kejahatan. Ketika orang curiga sama kita, tidak bisa kita menyalahkan orang. Jadi tanya punya berburuk sangka ke orang yang galak dan buat makam tuhmah, nya hana dosa dalam syariat. Dia nak orang malam wait dari bunuh kamu jenguk-jenguk lah rumah kau. Buruk kan ni yang pulih nak cemu-cemu bubuk apa lain malam. Ya dia yang nasihat le orang ni buruk dan ni. Kipa buruk dan bubuk di mana. Jadi punya orang yang geposisikan ro bak makam tuhmah, bak posisi dicurigai le orang yang ketika orang berburuk sangka kegatnya hana dosa ya. Sebab nah hadis lain yang dipegang oleh Rasulullah, al-hazmu su'udzan. Hadis riwayat Sayyidina Ali daripada Rasulullah nak pegang al-hazmu su'udzan, sikap kehati-hatian itu berprasangka buruk. Tanya punya perlu hati-hati, waspada, terjaga ro baik sampai celaka, harus dapat buruk dan lagi kau. Nyona urang cikai nak tamang lang rumah tanya macam datang kaget, nya kadang ya mi hadiah popoput malam tanya. Nyan kata parang saja yang mungkin parang kadang pui nak koh. Nai mi hadiah lebih hana ngumpui koh mi parang roy. Rukunan dapat jeroh dan nyan alamat mati tu. Jadi Nabi ni pegang al-hazmu su'udzan, sikap hati-hati itu adalah dengan berprasangka buruk. Di empat jid hanjit tak buruk dan. Tapi punya kondisi-kondisi tertentu harus berburuk sangka untuk sikap hati-hati. Hana terjela lah agama bolehkan. Malah na salah sebuah bunyi syair kat kana husnudzan ba'da madhahibi, sungguh adalah berbaik sangka itu menjadi jalan hidupku. Fa'addabani hadzal zaman wa ahlu, maka diajarkan akan aku oleh ini zaman dan penduduknya zaman. Tinggal bergai pensyairnya ngan merupakan sikap ngan berbaik sangka dudoi purna le urang ni purna le keadaan. Purna le keadaan pagi lauditnya hanjit tanya buruk sangka, hanjit habis jeroh sangka, payah buruk sangka dia ke. Fa'addabani hadzal zaman wa ahluhu, di zaman dan penghuni dalam zaman tersebut yang mengajarkan tanya untuk berbaik sangka. Na pepatah Arab, man dhayya'al hazma talat nadamatuhu, orang yang menyanyiakan sikap kehati-hatian lamalah penyesalannya. Jadi kita perlukan komparasi, kita banding dua buah permasalahannya, baru dah cok ke kesimpulan ternyata husnudzannya ada tempatnya. Jadi kan makna husnudzan, tempat-tempatnya husnudzan. Urang kai tamang rumah, kai butubit parang-parang, kai ni tak macam husnudzan ni. Jadi hana truk kenan di agama. Maka urang punya posisikan diri bak makam-makam tuhmah, yang tanya punya buruk dan gegatnya jahit hukum ni. Yang nak tulis dalam kitab Dalilul Falihin. Dalilul Falihin nah penjelasan tentang hukum-hukum dzannya. Adapun masalah husnudzan ke Allah ini adalah wajib. Jangan Allah yang wajib malah bertanya buruk dzan ke Allah dosa dan bisa berakibat fatal, akibat buruk dzan kepada Allah. Wa sababuha jahluka bi sifati maulaka wa wuqufuka ma'a nafsika. Bermula sebabnya putus asa. Sebab getanya berputus asa atau tak anggap serius dosa yang dapat menghalangi tanya daripada berbaik sangka kepada Allah, sebabnya adalah jahluka bi sifati maulaka, kebodohan kamu dengan sifat Tuhan kamu. Artinya hanya ada diri Tuhan ni. Tapi ke Tuhan ya buat ke Tuhan ke atasan ni ini dunia. Jadi hanya ada diri kiban posisi Allah. Wa wuqufuka ma'a nafsika, dan berhenti kamu bersama nafsu kamu. Artinya itanya hana takalan sisi kepemurahan dan rahmat Allah yang raya. Hanya takalan diri dro saja. Nyoba ro tu menyona tapubut salah atau orang lain nak salah ke tanya yang tadam. Ditanya menanjit dia salah dengan Tuhan, dan fikir Tuhan gedam tanya lagi tanya tadam urang, sehingga tanggap dosa yang tanya pubutnya kan menghalangi tanya daripada mendapat rahmat Allah. Fa innahu man arafa rabbah,
karena sesungguhnya orang yang mengenali akan Tuhannya. Artinya makna mengenali Tuhan, mengenali makrifah hakikiyah, mengenal Tuhan yang sebenarnya. Salah satu faktor yang membuat anggapan dosanya kecil iaitu mengenal Tuhan, makrifah Tuhan. Istasghara akan merasa kecil pada sisi mana, pada sisi ini bila dibandingkan dengan kepemurahannya Tuhan, akan pun dianggap kecil akan dosanya. Fa ayyu dzambin la yasa'uhu afu, maka di mana dosa yang tidak dimuat akannya dosa oleh kemaafan Allah Subhanahu Maha Sucinya Allah. Kira-kira ada dosa yang halat dalam kemaafan Allah, wadah kemaafan Allah raya datang. Kubina dosa dapat so tetap let dalam wadah kemaafan Allah. Dalam ayat Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal arduha as-samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Percepatlah untuk mendapatkan maghfirah, keampunan Tuhan kamu. Alian Nabi nanekun dalam sebuah hadis kudusi, ya ibadi innakum tukhti'un, wahai hambalun kalian, tukhti'una bil laili wan nahar, kalian selalu berbuat salah di waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru lidzunubi jami'an, aku yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruli aghfir lakum, maka silakan minta ampuni kepadaku, aku yang akan mengampuni kalian. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh manusia itu, seluruh anak Adam itu memiliki potensi bersalah, berdosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang lekas bertaubat. Alanna hadis la illam, pegah Nabi, wallazi nafsi biadi, demi Tuhan yang jiwaku dalam genggamannya Tuhan, laulam tudhnibu, seandainya kalian tidak pernah berdosa, la dhahaba bikum, Allah akan memusnahkan kalian semua. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan mendatangkan satu kaum, yudhnibun fayastaghfirunallah, berbuat dosa lantas beristighfar kepada Allah. Jadi dia tanya, hanatam tak berbuat dosa, Allah akan gelenyapkan dia, kirim kaum lain yang tim berbuat dosa. Tapi hanya pilihan tim berbuat dosa terus memohon keampunan. Alian dalam hadis-hadis dan kalam ulama yang pegang, dia tanya hantam pernah tertimpa dosa, dia tanya akan dihinggap penyakit ujub, penyakit menganggap diri lebih, menganggap diri mulia. Maka dosa ataupun musibah yang diberi Allahnya kadang-kadang untuk mengajarkan kedewasaan lain, untuk mengajarkan kitanya supaya baik na sikap-sikap sombong, karena bantingat tanya pernah bersalah, jadi bisa teredam sikap menyombongkan diri atau sikap merasa diri lebih. Jadi dari hadis dan ayat-ayat tersebut menggambarkan bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang amat pemurah dan luas sekali rahmatnya. Maka karena itu, bila kita telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, sebesar apapun dosa, tetap kita akan menganggap dosa kecil, dosa tersebut kecil bila dibanding dengan kekuasaan dan rahmat dan anugerah Allah yang sangat besar. Amma azamatud dzambi, adapun anggapan besar serius dosa yang dapat mendorong ianya anggapan besar dosa, murtakibahu akan pelakunya, di atas bertaubat dari dosa dan mencabut diri daripadanya dosa, wasidqil azam, dan memiliki tekad yang benar di atas bawah tidak kembali kepada misilnya dosa, fahiya azumatun mahmudah, maka dianya itu sikap yang terpuji, dan dianya itu termasuk tanda iman seorang hamba. BO sebagai klep ni BO tak anggap dosanya sebuah hal serius dan raya untuk pu tujuan. Dia tak anggap dosanya sebuah hal yang serius dan raya sebagai pembais, pendorong, motivasi bagi kitanya untuk bertaubat segera dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan berazam, bertekad dalam hati tidak akan pernah mengulang kembali. Yang tanda iman berarti. Yang adalah terpuji.
Tapi mio anggapan dosanya sebuah hal serius sehingga menghalangi tanya untuk hana berbaik sangka kepada Allah, nyo yang berdosa. Beu tagai klep. Ne anggapnya dosanya serius dan raya pakon. Hai karenanya tanya kata maksiat ke Allah. Jangan engkau memandang kecilnya maksiat, tapi pandanglah besarnya zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Jadi walau pelanggaran kecil, tapi yang tak maksiat Tuhan yang punya kekuasaan, Tuhan yang menciptakan dan lagi tanya tak mugure bak terorun. Mungkin pelanggaran biasa, tapi karena hati gure yang tak bersakit, anggap luar biasa walau pelanggaran biasa. Yang menansit pelanggaran tak anggap pelanggaran yang luar biasa bila yang anggapan tanya tersebut untuk menjadi pendorong kitanya untuk segera bertaubat, mencabut diri daripada dosa tersebut dan bertekad tidak akan mengulangi kembali. Yang lagi hana tercela dalam pandangan agama, malahnya dianggap mahmudah, terpuji. Wahia min alamatil imanil abdi, termasuk tanda iman seorang hamba. Berkata Ibnu Mas'ud, innal mu'min yara dunubahu ka'annaha fi asli jabal yakhafu ayyaka alaih. Wa innal fajir yara dunubahu kadubabin waqa'a ala anfih qala bihi hakadha fa atara. Sesungguhnya orang beriman itu memandang dosanya seolah-olah orang beriman itu berada di pangkal gunung, bak kaki bukit. Dalam kitab hadis kan ka'annahu wiwa bak mukmin, annaha pa bak dunub dosa. Dalam kitab hadisnya ada sebut dalam Sahih Bukhari. Innal mu'min yara dunubahu, sungguh orang mukmin itu melihat dosanya ka'annahu, seolah-olahnya mukmin berada di pangkal gunung, baki bukit. Ya khafu, yang khawatir bahwa tertimpa bukit di atasnya. Tanya orang mukmin tak anggap dosanya ibarat sebuah gunung. Tanya nak kaki gunung. Bisa-bisa kapan-kapan pun gunungnya longsor tertimpa ditanya. Nyamban anggapan tanya orang iman terhadap dosa. Adapun al-fajir, orang fasik atau orang yang gemar melakukan dosa, fa innal fajir, orang yang berbuat maksiat itu yara, memandang dosanya seperti lalat, waqa'a ala anfih, yang hinggap di atas hidungnya. Berkata ia dengan lalat, hakadha paruhna, fa atarah, maka terbang ia, menerbangkan ia akannya lalat tersebut. Artinya orang yang senang berbuat maksiat memandang dosa ibarat lalat dan hidung. Dengan ada paruh apa? Dia saya buat dosa lagi ibarat lalat dan hidup. Peruh dan majuk apa? Punya orang mukmin cara pandang dosa kan lagi ibarat lalat dan hidup. Ibarat tanya duk bak kaki gunung iaitu yang gunungnya potensi sering mengalami longsor. Tiba-tiba rut tanya tenggelam mentanam dengan gunungnya. Nyamban anggapan yang berarti kena pegah tak anggap dosanya sebuah hal yang raya dan serius jiut. Bila anggapannya untuk tujuan menjaga diri dan bertaubat dan untuk bertekad tidak akan mengulangi kembali. Tapi dia tak anggap dosanya sebuah hal yang raya dan serius yang menjadi hambatan tanya untuk berprasangka baik kepada Allah, dia yang dilarang. Lanjut kan. Malah bisa menyebabkan dia putus asa terhadap rahmat Allah. Makna qala bihi hakadha, nanti dalam kitab syarah hadis, qala bihi hakadha maknanya asyara ilaihi au fa'ala bihi. Sebab nampak qalanya ngebuh makna fa'ala. Makna qala bihi hakadha, fa'ala bihi hakadha. Ipu buat bak lalatnya lagenyo. Kalau lalah menafsir Nabi, ipu buat bak lalatnya lagenyo. Fa'atarah apa lalatnya. Jadi tiga makna qala bihi hakadha, asyara ilaihi au fa'ala bihi. Hakadha artinya hakadha biyadih, dengan tangannya. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, inna ta'ata kullama ustusghirat, kapan-kapan dianggap kecil, kaburat indallah, besar ianya taat di sisi Allah.
Wa innal maksiat, dan bahawa semua maksiat kullama ustu'zimat, kapan-kapan dianggap besar, sagharat indallah, nasya kecil di sisi Allah. Jadi berlaku kebalikan. Menyodanya tak buat sebuah amal taat, amal taatnya tak anggap raya, amal yang hebat, sehingga saking tak anggapnya sebuah amal yang hebat, ia golong dah lakukan, dah pegat persiapan-persiapan yang matang. Alian tak iklan, tak beritahu bak urang, alian tak pegatkan duri selamatan, tak undang urang, karena tak anggapnya adalah amal ibadat yang azim. Biasa haji, haji umumnya manusia menganggapnya adalah amalan yang agung, sehingga orang buat haji mandum pakai gelar. Ana orang pakai gelar puasa, gelar zakat, gelar sembahyang, dipakai gelar haji. Kenapa? Karena menganggap haji adalah taat yang azimah, taat yang azimah, yang raya, sehingga untuk berangkat ke sana butuh persiapan. Tak pegak pengumuman laki din zabuhnya, tak umat jaro, pegak kanduri, persijuk segala macam. Tapi ibadat atau taat yang ditanya tak anggap agung, sehingga merasa diri dalam tanya mulia dengan kesempatan tak pupuk taatnya di tengah-tengah orang lain tidak mendapat kesempatan, malah 40 tahun harus antri. Tapi dalam pandangan Allah sagharat, ubud amalan ibadatnya. Malah kadang-kadang merumpuk ridha Allah dalam tentengannya. Merumpuk ridha Allah kadang-kadang dengan amal yang waktu dah kubut di dunia tak anggap sepele, cuman karena saking keikhlasan yang dah kubut berat tak, ana sempat dah cerita menjira orang tu. Kena saduku Allah dan tanya. Pada orang akhirat kangen yang merumpuk ridha Allah. Le kan? Le yang dan Ihya sering tak diceritakan kalam para salafus saleh ketika meninggal teman mereka, bermimpi, berdialog dalam mimpi, mempertanyakan dengan apa kamu mendapat ridha Allah. Rata-rata yang dicerita dalam kitab memandum merumpuk ridha Allah dengan amalan-amalan yang sepele, amalan yang biasa-biasa mentang, bukan amalan luar biasa. Kemudian wa kullama wa innal maksiat, dan sesungguhnya maksiat kullama ustu'zimat, kapan-kapan dianggap agung, dianggap raya, dianggap sebuah hal yang besar akannya maksiat tersebut, sagharat indallah, jadi kecil di sisi Allah. Jadi Allah gak anggap ubud maksiat tanya, menyawate tak ubud maksiatnya lagi tanya abih ya dan temakut dan tak bertekad han tak ubud li. Padahal maksiat yang tak ubudnya hana masuk dalam kategori dosa raya, dosa ubud. Tapi karena walau dosa ubud, tapi anggapan tanya nyo kan masalah ubud ngeraya, tapi masalah kesor tak maksiat. Nyo kan masalah dosa ubud, kan masalah dosa raya, tapi long kalau maksiat ke Allah, hana wajar long maksiat ke Allah, yang ketika tanya tak anggap raya dan tak anggap serius dosanya, dalam pandangan Allah ubud, mudah gebi keampunan kita. Sebab dalam hadis ini pegah dalam ayat Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ya wa yaghfiru ma duna dha wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah enggak ampuni dosa yang tapi syirik Allah, tapi enggak ampun dosa yang selain syirik. Walaupun dosa raya tetap mendapatkan keampunan, walau harus melalui proses taubat nasuha. Kan kemudian lanjut dalam la saghirata min dunubika bal kulluha kaba'ir idza qabalaka adlu. Tidak ada yang kecil daripada dosa kamu, tetapi seluruhnya dosa itu besar apabila dihadapkan akan kamu oleh keadilannya Allah. Artinya tidak ada dosa kecil apabila dihadapkan pada keadilan Allah. Maksudnya Allah betul-betul gejalankan lagi metulih, betul-betul Allah bersikap adil dalam gebi balasan kepada makhluknya, berarti hana musabah dosa ubud mandu raya. Karena yang terlanggar adalah Allah, kan ubud kan raya, tapi yang terlanggar Allah. Jadi kuasa Allah menyogedanya terlanggar Allah yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja, nyo hana dosa ubud mandum raya. Maka dalam pandangan orang ahlul bidayah, ahlun nihayah,
orang yang katuk tingkat arif hana dosa ubud pun yang mandum raya sebab kekalan zat yang tak maksiat kepada zatnya. Ini yang tanya ahlul bidayah baru permulaan yang mentang nak ada bagi kita dosa ubud dosa raya sehingga tak anggap remeh lah dosa ubud aku ambil dosa raya. Tapi dalam pandangan orang arif hana dosa ubud mandum raya kerana ia kekalan keagungan Allah, kebesaran Allah, kan besarnya maksiat. Pemakna adil wa huwa tasarrufuhu fi mulkih min ghairi hajirin alih. Dan dianya adil itu tasarruf. Tasarrufnya tindakan Allah dalam kerajaannya daripada tidak ada yang menahan di atasnya Allah. Itanya nak urang tun tidak puput han terrealisasi mendung. Ya kan? Kalau cita-cita tanya han terrealisasi, kalau tak ikhtiar, mutun tak ikhtiar, mandek ni, terjadi terhalang ni, kerana aturan lewat di aturan di tingkat daerah, mutun aturan pusat. Tapi punya tasarruf Allah min ghairi hajirin, hana yang menahan. Maka apabila lahirlah sifat keadilan atif orang yang abghadahu Allah, yang gemarah akan orang tersebut oleh Allah, wa makatahu dan gemurkai akan orang tersebut oleh Allah, batalat hasanatuh, batilah kebaikan orang tersebut dan jadilah dosa-dosa ubudnya akan dosa besar. Jadi menyo Allah dia nampakkan keadilan. Arti mana nampakkan keadilan? Hana gebi karunia, gepeduh keadilan Allah. Lagi peduli, lagi genari. Hana istilah bi karunia dan gebi kemaafan. Lagi genari itu. So yang salah, so yang betul-betul. Lagi genari. Nyan orang yang kage marahi, kage murkai oleh Allah, nyan hanayum kebaikan orang yang betul. Dan ada bud yang dosa bud akan berubah dipandang sebagai dosa raya. Sebaliknya wala kabiratan idza wajahaka fadlu, tidak ada dosa besar apabila dihadap akan kamu oleh karunia-Nya Allah. Makna karunia i'ta'u syai' bighairi iwad, memberi sesuatu dengan tanpa memohon ganti, tanpa mengharap balasan. Allah le gebi sesuatu katanya hana harap balasan. Bal jami'u dzunubika hina idzin, bahkan seluruh dosa kamu ketika itu menjadi kecil. Jadi menyo le katanya tak pandang kepada kepemurahan Allah, mandum dosa jadi kecil, hana dosa raya. Fa idza zaharat sifatul fadli, maka apabila nampaklah sifat kepemurahan Allah bagi orang yang Allah cintai akan orang tersebut, idmahallat lenyap, terabaikan, lenyaplah seluruh sayiatnya dan kembali ianya sayiat, kembalilah seluruh dosa besarnya, sagair akan menjadi kecil. Karena itu berkatalah Abu Hasan Asyadzili, semoga Allah membersihkan akan rohnya, waj'al sayiatina sayiati man ahbabta wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Dan doa orang arif tu, ya Allah, dijadikan akan kejahatan kami kejahatan orang yang engkau cintai, jangan engkau jadikan kebaikan kami kebaikan orang yang engkau murkai. Sebab punya orang hana tak senang ada gak type bubut bro, tahu kan? Punya orang yang tak senang ada bro bubut gak. Maka dalam kata Allah, ya Allah, buat bro long, buat bro orang yang orang cintai. Takdir long bubut bro, tapi dijadikan perbuatan bro long yang perbuatan bro orang yang orang cintai. Pasal orang dah cintai dia pun maaf. Maka dia kan dalam sebuah hadis Nabi gelarang hanggebi berat mencinta, hanggebri berat membungih. Ahbib habibaka haunan ma, cintai orang yang kamu cintai sekedar saja. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma, barangkali dia akan menjadi orang yang paling engkau benci satu saat nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma, marah kepada orang yang engkau tidak senangi, haunan ma, sekedar saja. Asa ayakuna habibaka yawman ma, barangkali dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai satu saat nanti. Kada bongeh kurang baik berat tak, dia tak mengasih baik berat tak. Jadi harus bersikap insaf, bijak di tengah.
Insafnya dari nisfun. Nisfun tengah. Maka sikap insaf atau sikap nisfun, sikap di tengah, bijak. Jadi hana terlalu berat tak bengih, hana terlalu berat tak percaya, berat tak senang. Namanya berat tak senang, ujung-ujung tengok tak bengih. Berat tak bengih, ujung-ujung tak senang. Pun berat bengih, tak kena merangapu. Duduk kaji kaya Tuhan. Biasanya kan, sering kejadian. Sering terjadi di mana-mana. Berat ke dia bengih, kaji ke melintih. Ni baik bengih tak, baik berat tak kasih. Biasa-biasa, lagi naruh. Yang betul itu tak betul, yang salah itu tak salah. Itu sebab nadabati sa'il dalam bahasa Arab dibanding sa'il ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Ainur ridha, pandangan dengan kesenangan. Ainur ridha an kulli aibin kalilah, pandangan dengan kesenangan an kulli aibin kalilah, daripada setiap aib, cacat. Kalilah tumpul, kalilah kan kalilah tumpui. Jadi pandangan mata tanya nyoku orang yang tak senangi tumpui handu yang aib. Wa ainu sukhti nya pandangan marah tubdil masawi, menampakkan sesuatu yang buruk. Tata yang hanagat duh mendum mereka ana senang. Mio tengah senang ada yang buruk tutup. Handu tak kai pegah kai pingat lem lego. Anda batih ada pegah buruk dan orang yang pegahnya. Tapi tengah mereka hanapah di bakro tu, ceritanya yang pedih data yang tersembunyi berukun. Maka dalam doa ini talakai ba Allah, ya Allah, buat buruk long ne pejut lagi buat buruk orang yang rona cintai, sehingga ada buruk je kegat. Tambah rona pejut buat gat long lagi buat gat orang yang rona bengih, sehingga ada gat. Hana manfaat, ihsan hana manfaat menyelang keadaan bengih. Bro, buat bro hanjik ke melarat, punya Allah kecinta tanya. Sebab gebi kemaafan. Tanya dah buat bro, tapi Allah ke cinta ke tanya. Akan gedorong tanya untuk laki ampun. Kan makna haji membenarkan perbuatan bro, kan menan maksud. Dia tanya orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan diilhamkan katanya untuk bertaubat. Maka kata Hasan Basri, bila Allah telah mengilhamkan kamu untuk membaca istighfar, untuk bertaubat, untuk memohon ampun, maka ketahuilah Allah sedang membuka jalan untuk menerima keampunan, memberikan keampunan kepadamu. Katanya hang beruktan. Ketika tanya terjerumus dalam dosa, tiba-tiba tanya karuh dah taubat, mana taubat, tak istighfar. Ingat, Allah mungkin ilham baklun untuk istighfar, kan karena Allah kena buka jalan, kena terima ulun sebagai hamba. Nyantai ingat. Ambil berdosa sebab menyatanya kena puji oleh Allah dari rahmat Allah, tanya gugur sibuk dengan harta yang hana bermanfaat. Maka di dalam kitab kan min alamatil i'rad, min alamati i'radillah anil abdi, termasuk tanda Allah berpaling daripada hamba, isghaluhu bima la ya'ni, gugur sibuk tanya dengan perkara yang hana penting. Maka kun Imam Haddad min alamatil maqti idha'atul waqti, termasuk tanda mendapat murkai Allah, mendapat murka Allah, idha'atul waqti, membuang-buang waktu buat tempat yang hana bermanfaat. Dia tanya dosa tak pubut tapi hana pernah lisan terucap istighfar, dosa tak pubut tapi tanya hana pernah kesadaran untuk bertaubat. Yang hati-hatilah tanya sedang i'rad oleh Allah, jauh pada rahmat. Tapi dia tanya terjerumus dalam dosa, tiba-tiba tanya terucap istighfar, kesadaran untuk bertaubat, yakinlah Allah sedang membuka jalan untuk menerima tanya kembali. Tinggal tanya pilih mau kembali atau tidak kembali. Ulangnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban nah hadis riwayat Ibnu Abbas, tapi kan hadis dari Rasul, hadis mauquf, hadis haba Ibnu Abbas sahabat. Dipegah dari Ibnu Abbas, barang kasau dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dibaca istighfar 7 ge paling kurang dia 70 dia 700, paling kurang 7 ge tipuro. Allah akan kirim 2 roh malaikat untuk membakar buku catatan amal keburukan. Istighfar tapi kan sembarang istighfar yang berbunyi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. 7.
yang selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Yang bacanya dalam bulan Sya'ban mentang sisa bulan Sya'ban no. InsyaAllah akan ge bakar bina buku catatan amal keburukan. Tapi baik amal keburukan yang sanggup paut dengan manusia. Pulau hutang. Yang hutang bayi hanglah yang bacanya. Itu orang macam bayi hutang kok baca-bacaan mentang hanglah. Jadi ketimbulan mana berarti tanya hang gebi tak anggap raya dosanya hana raya punya takalan dari sisi karunia Allah, dan dosanya hana ubud punya takalan dari sisi keadilan Allah. La amal arja cutuna piyo dia yuk ada piyo. La amal arja dil kabul. Benda diket ada pegah tanda mati hati, kemudian dampak daripada tanya tidak berbaik sangka kepada Allah. Kemudian agar amal tanya mendapat penerimaan daripada Allah, kiban kiat-kiat supaya amal tanya diterima oleh Allah. La amal arja lil qabul. Tidak ada amalan yang lebih harap bagi diterima, artinya kabulillah lahu. Tidak ada amal yang lebih harapan bagi diterima oleh Allah lahu baginya amal daripada amalan yaghibu anka syuhuduhu, yang hilang daripada kamu oleh memandangnya amalan. Amalan yang hana tak kira-kira, amalan yang hana pernah tak pandang sebagai amal yang hebat, yang lebih berat diterima oleh Allah. Artinya tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan untuk diterima daripada amal yang tidak engkau perhitungkan, gaib daripada pandangan nanti amal yang anda pernah terperhitungkan. Dalil kan kena dalam surat Fatir, dan surat Fatir ayat 10 Allah nakun ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Kepadanya Allah akan naik kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal amalus salih yarfa'uhu, amal saleh akan diangkat oleh Allah ke Allah. Ketika amal saleh diangkat oleh Allah kepada Allah, amalnya hana wujud le di hadapan dia. Punya amalnya mentang wujud di hadapan dia, sabi dia tahu, sabi tak perhitungkan, sabi gaduh tak kira-kira. Yang berarti amalnya hana diangkat lah. Tim hana diangkat ada maksud. Kainau juga amal yang kau terima, amal yang gaib daripada kamu oleh memandangnya amal. Tiban surah bi anta syahada, yang bahawa kamu pandang annalladzi wafaqaka lahu, wa sungguh Allah yang telah menegakkan, mendirikan, wafaqaka, Allah yang telah memberi taufik, ianya Allah akan kamu lahu baginya amal. Bahawa sungguh zat yang telah memberi taufik akan kamu baginya amal, itu dianya Allah yang pun cara pandang. Dan jikalau tidak ada Allah, sungguh tidak timbul daripada kamu demikian amal kebaikan. Maka ini salah satu cara sikap tanya hamba waktu tanya dalam ketaatan. Dia ingat bahawanya adalah minnah, karunia dan anugerah Allah. Han sagai-sagai gebi anggapnya adalah min amali nafsihi tanya, amal diri tanya. Sebab le urang mate beramal baik, gepujoro pegah hai kamu kana ilmu bacut namiak bu hidayah kamu doa hiban cara beramal kada tuli tada kebaikan yang berarti hana pada ta beramal dayo ta pandang diri dro. Yang baik hiban pada saat beramal baik ta pandang diri dro nyolong iklum kubur amal karena taufik Allah, lun iklum kubur kebaikannya karena anugerah Allah, karena minnah, karena karunia Allah. Hadza min fadli rabbi, nyalah karunia Tuhan lun. Yang mana cara anggap? Kita anggapnya karena memang tanya giat roh tu, sungguh-sungguh roh tu, karena nak ilmu bak roh tu, karena disiplin bak jaga water roh tu. Yang berarti tak anggap diri kita nya, bukan tak anggap anugerah dari Allah. Nya harus terhilangkan jauh-jauh. Sebab nya mantang deh amalnya, nya salah satu tanda amal dia nak terima. Sebab ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Amal saleh diangkat oleh Allah. Jika angkat ana le ke tanya, mentang deh ke tanya. Mantan dah perhitungkan
Mantang tingat te amal-amal saleh yang dah buatnya, pernah teringat dah ungkit-ungkit dalam kisah pernah dah berbuat baik, yang tanda kalau yarfa'uhu dalam angkat ya Allah. Yang berarti amalnya dalam terima. Nya amal kalau terima hanali te ungkit-ungkit. Maka ungkit-ungkit amalnya termasuk salah satu yang dapat mencederai amal kita ini. Sebab selamat amal daripada segala penyakit ia menjadi syarat untuk kabul amal, untuk diterima sebuah amal, amalnya berselamat terbebas daripada penyakit. Karena orang yang beramal hana penyakit beramal, nyaku orang yang takwa ke Allah. Maka Allah nekun dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah diterima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Tahu orang yang bertakwa ketika beramal, amalnya terbebas daripada penyakit, daripada yang menggugurkan amal. Wa yahtakir indaka wujudu, dan merasa kecil, merasa sepele di sisi kamu oleh wujudnya amal. Iban maksud waktu kita beramal terasa sepele dengan bahawa tidak kamu jadikan sandaran di atasnya amal pada menghasilkan satu perkara daripada segala perkara-perkara. Dan contoh seperti sampai kepada Allah, dekat daripada Allah, meraih derajat dan kedudukan-kedudukan. Bahkan kamu tidak pernah bersandar gara-gara amal kitanya tercapai maksud merupakan derajat dan kedudukan, karena memandang kamu akan kurang sempurna padanya amal dan tidak selamatnya amal daripada penyakit yang menjadi penghalang daripada kabulnya amal. Tak beramal sungguh-sungguh tapi tanya sabi was-was, sabi berharap mudah-mudahan Allah diterima amal, tapi amal lo hendak sempurna. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqu ala nari jahimi, yang kan bentuk daripada pengakuan seorang hamba yang bainal kuf war raja. Di satu sisi dia tidak menganggap amalnya sempurna, tapi di sisi lain dia tidak sanggup menahan azab neraka. Maka dalam kaidah habli taubatan wa fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Hai Tuhan, long puput amal gu betul-betul sempurna hai. Tapi long tun azab orang pihak. Orangnya long harap keampunan do, long harap rahmat dan karunia do. Yang tak kita harap. Baik gara-gara amal tak anggap tanya dekat kepada Allah. Gara-gara amal tanya terus kepada Allah, tercapai derajat dan maqamat, kedudukan-kedudukan, buku kedudukan di dunia atau kedudukan di akhirat. Yang makna memandang kecil amal, maksud memandang kecil wujud amal, baik terjadikan amalnya sebagai sandaran. Ulam menyongan tak beramal untuk tujuan tak kejar dunia. Yakin daya ibadat, yakin tak hadir majlis ilmu, yakin tak hadir majlis zikir, yakin tak berjamaah demi mengalancar usahanya kepala parahlau. Berarti yang jika tujuan dia dengan amal ibadatnya untuk ke dunia kali ke Allah. Jadi kesimpulan ni, amal yang lebih berat harapan untuk diterima adalah amal yang tidak kau sadari adalah amalmu yang kau yakini amal tersebut gebimbing dan gebi taufik oleh Allah kepada kitanya. Tanpa Allah niscaya amal itu tidak akan pernah kitanya lakukan. Ini amal yang hana pernah tak sadari, amal yang hana pernah tak perhitungkan, amal yang hana pernah tak ungkit-ungkit, yang kian yang lebih berat harapan diterima. Amal yang gara-gara amalnya terjadikan sandaran tanya untuk mendapatkan kedudukan, walau kedudukan di akhirat yang jauh daripada amalnya yang diterima. Wa fi ba'dhin nusakh arjalil qulub ay li salahiha. Dalam sebahagian naskah kan menulis arjali kabul, arjalil qulub artinya li salahiha. Artinya bab naskahnya kalami kematnya adalah cara untuk memperbaiki hati. Ini dikat oleh begah tanda indikasi mati hati, cara untuk memperbaiki hati kiban. Apa maksud arjalnya? Arjalil qulub, kan arjalil kabul. Ini arjalil kabul kan? Nasabuh redaksi yang lain arjalil qulub. Jadi maksud tidak ada amal yang lebih harap bagi menghidupkan hati daripada amal yang gaib daripada kamu oleh menyaksikannya amal. Tina dua buah redaksi kitab hikam. Na redaksi arjalil qabul, na redaksi arjalil qulub. Makna arjalil qulub arjali salahil qulub. Makna salahil qulub hayatil qulub, udip hati.
Artinya kebalikan di kalam liket. Yang liket benar tanda mati hati, punya tanda udip udip hati. Yang punya tadang bak naskah atau redaksi yang arjalil